Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizwan Fajar Rahman dengan NIM 2061350 dari kelas A Praktikum Farmasi Fisik. Di dalam video ini, saya akan memperlihatkan cara kerja praktikum, tegangan permukaan dan antarmuka, dan juga menjelaskan sedikit demi sedikit apa itu tegangan permukaan dan antarmuka. Semoga bermanfaat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu tegangan permukaan dan juga tegangan antarmuka. Tegangan permukaan itu dapat didefinisikan sebagai gaya yang terjadi pada permukaan suatu cairan yang mengalami ekspansi cairan tersebut. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya tarik yang tidak seimbang pada antarmuka cairan. Yang kedua adalah tegangan antarmuka, yaitu tegangan yang diukur pada bidang batas dua cairan yang saling tidak bisa bercampur. Tegangan antarmuka ini penting dalam aspek teoritis dan juga praktis pada masalah emosi. Untuk bahannya yaitu ada air mineral, sabun cuci piring, bedak talak, dan juga minyak goreng. Untuk alatnya ada mangkuk kecil 3 buah, sedotan air mineral 3 buah, spidol permanen, dan juga paperclip. Pertama adalah siapkan air dalam mangkuk dan letakkan paperclip secara perlahan. Adalah siapkan air dalam mangkuk dan tuangkan bedak secara perlahan dan aduk secara perlahan. Amati hasil yang terjadi. Untuk penjelasan percobaan yang pertama, yaitu berdasarkan video, paperclip dan bedak tidak tenggelam. Mengapa tidak tenggelam? Yang pertama, untuk paperclip yaitu ketika dimasukkan secara perlahan dengan garpu tidak tenggelam. Hal ini dikarenakan adanya tegangan permukaan yang tidak mampu menembus permukaan air, seperti ditutupi oleh hamparan selaput elastis sehingga menahan sesuatu dalam kondisi tersebut. Untuk bedak, hal ini dikarenakan massa jenis bedak lebih ringan daripada massa jenis air sehingga tidak dapat menembus permukaan air. Percobaan yang kedua adalah campurkan air dengan sedikit sabun, jangan sampai berbusa, dan letakkan kembali paperclip secara perlahan dan amati hasil yang terjadi. Kemudian seperti tadi, siapkan mangkuk dan air sabun jangan sampai berbusa dan letakkan bedak talak secara perlahan dan amati hasil yang terjadi. Penjelasan percobaan yang kedua yaitu berdasarkan video, paperclip dan bedak tenggelam dalam air sabun. Mengapa tenggelam? Hal ini dikarenakan sabun berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan yang di dalamnya memiliki zat surfaktan. Kenapa bisa menurunkan tegangan permukaan? Zat surfaktan memiliki sifat ganda atau memiliki bagian polar dan juga non-polar. Dan juga surfaktan adalah suatu substansi dalam kadar rendah suatu sistem dapat terabsorpsi dan menurunkan tegangan permukaan. Dalam fenomena tersebut, peran sabun adalah sebagai agen pembasah dan juga surfaktan. Adanya zat terlarut dalam cairan dapat menurunkan dan menaikkan atau bisa menaikkan tegangan permukaan, tergantung sifat zat terlarutnya. Semakin kecil nilai tegangan permukaannya, maka akan semakin besar kemampuan zat terlarut tersebut membasahi benda tersebut. Percobaan yang ketiga yaitu mengamati tegangan antarmuka. Siapkan air dan campurkan dengan minyak. Amati yang terjadi.
Setelah diamati, kemudian campurkan sabun antara air dan minyak. Aduk secara cepat. Dan amati yang terjadi. Untuk percobaan yang ketiga, yaitu mengamati tegangan antar muka yang mencoba menyatukan air dan minyak. Apakah menyatu atau tidak? Tentunya tidak. Hal ini dikarenakan ada perbedaan ikatan. Air memiliki ikatan polar yang artinya memiliki bagian kubu positif dan negatif, dan minyak memiliki ikatan nonpolar yang tidak mempunyai kutub positif dan negatif atau netral. Setelah itu dicampurkanlah sabun ke dalam air dan minyak, dan yang terjadi adalah semua bercampur. Kenapa bisa bercampur? Hal ini dikarenakan sabun berfungsi sebagai emulgator yang bisa menyatukannya. Emulgator adalah suatu zat yang memiliki kemampuan menurunkan tegangan permukaan dan mendispersikan fase cair tak tercampurkan. Dan juga sabun memiliki bagian polar dan juga nonpolar, sehingga membuat fase cair dan minyak seolah tercampurkan dengan homogen. Untuk percobaan yang keempat, yaitu mengamati tegangan permukaan dalam kapiler dan fungsi surfaktan pada tegangan permukaan. Pertama-tama, siapkan 3 macam cairan. Yang pertama cairan biasa, air sabun, dan air tambah minyak. Lalu letakkan sedotan secara perlahan dan biarkan cairan naik melalui sedotan. Tandai tingginya cairan di dalam sedotan. Cairan yang kedua adalah cairan sabun. Cairan yang ketiga adalah cairan tambah minyak. Untuk percobaan yang keempat, yaitu tegangan permukaan dalam pipa kapiler. Dalam video tersebut terjadi fenomena kapilaritas yang disebabkan oleh interaksi molekul-molekul dalam zat cair. Dalam zat cair tersebut, molekul-molekul bisa mengalami gaya adesi dan juga gaya kohesi. Apa itu gaya adesi dan kohesi? Gaya kohesi merupakan gaya untuk tarik-menarik antar partikel sejenis, dan juga gaya adesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang berbeda jenis. Keadaan ini bisa menyebabkan cairan naik ke atas oleh tegangan permukaan yang arahnya ke atas. Hasilnya, air sabun lebih tinggi daripada yang lain, air biasa lebih rendah, dan air minyak berada posisi pertengahan. Hal ini disebabkan sabun berperan sebagai surfaktan yang bertujuan untuk menurunkan tegangan permukaan air sehingga air membasahi dinding sedotan. Itulah pemaparan praktikum dan penjelasannya. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan bisa dicoba di rumah masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.